Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, selamat datang kembali di kajian fikih Imam Syafi'i di pertemuan ketiga, yang mana kita membahas tentang kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis ataupun dihimpun oleh Al-Qadhi Abu Syuja'. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas dan masih dalam bab yang sama, yaitu bab Thaharah, lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari bersama kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita niatkan dan kita khususkan teruntuk al-muallif li hadzal kitab, Al-Qadhi Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani atau Al-Qadhi Abu Syuja', dan juga kita niatkan agar Allah berkenan untuk memberikan keberkahan kepada ilmu yang akan kita pelajari, memberikan keberkahan kepada diri kita, kepada umur kita, pada rezeki kita, dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembagian air. Pembagian air yang mana ada 4. Ada air yang suci dan dapat mensucikan, ada air yang suci dapat mensucikan tapi makruh, ada air yang suci tapi tidak dapat untuk dipakai untuk mensucikan, dan ada air yang najis atau tidak dapat dipakai untuk mensucikan, untuk taharah. Untuk saat ini kita akan lanjut tentang pembahasan masih dalam bab taharah, yang mana ini adalah subbab dari kajian atau bab taharah tersebut. Yuk sama-sama kita baca. Qala al-muallifu rahimahullahu taala anhu warḍahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin tsumma amin. Faslun. Wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinzir. Kulit bangkai binatang bisa menjadi suci dengan cara disamak, dibal. Kecuali kulit anjing maupun babi. Kulit hewan, yaitu kulit hewan anjing maupun babi. Apa dasarnya dari bahwasanya kulit binatang itu bisa jadi suci kalau setelah disamak? Dasarnya adalah riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Idza dubighal ihabu faqad tahur. Jika kulit itu disamak, maka ia jadi suci. Maksudnya disamak itu apa? Maksudnya disamak itu adalah uzilat fuduluhu, ya, wa rutubatuhu allati yufsiduhu baqauha. Yaitu dihilangkan bagian lembabnya yang akan merusak keawetannya. Artinya setelah disamak itu bau busuk itu tidak akan balik lagi.
Setelah disamak, direndam ke dalam air, maka bau busuknya tidak akan kembali karena memang bagian lembabnya itu sudah dihilangkan. Itu yang dimaksud dengan tadibag atau disebut dengan disamak. Terkait dengan kulit anjing maupun kulit babi, ya diterangkan bahwasanya ya, illa jildal kalbi wal khinzir. Kulit binatang itu bisa suci dengan disamak kecuali kulitnya kambing, kulitnya anjing, maaf, kulit anjing maupun kulit hewan ini babi. Ya, kenapa dijelaskan di sini li anna kullan minhuma najasun halal hayah. Karena baik anjing maupun babi itu keduanya adalah najis waktu mereka hidup, ya. Najis hidup, binatang ini adalah najis ketika hidup, apalagi dalam keadaan mati. Ada beberapa banyak binatang yang suci ya dalam hidup, namun ketika sudah menjadi bangkai menjadi najis, ya. Tapi kalau untuk contohnya kambing lah, kambing itu suci ya, namun kalau sudah menjadi bangkai jadi najis, kulitnya jadi najis, ya. Apa itu bisa dihilangkan najisnya dengan cara disamak. Namun kedua binatang ini yaitu anjing dan babi tidak bisa, karena memang pada dasarnya ketika hidup pun kedua binatang ini sudah najis. Ya. Selanjutnya wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Ya. Wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Jadi pada dasarnya anjing maupun babi ataupun turunan dari itu. Maksudnya benda-benda yang bersumber dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Misalkan giginya atau apapun yang terkait dengan hal tersebut dengan anjing maupun babi, maka hukumnya tidak bisa didibel, tidak bisa disamak, tidak bisa dijadikan suci, seperti itu, tidak bisa dijadikan suci. Kita lanjutkan. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Bahwasanya yang namanya tulang dan bulu, azam dan sya'ar, tulang dan bulu bangkai itu hukumnya adalah najis. Tulang dan bangkai, maaf, tulang dan bulu ya dari bangkai itu hukumnya najis kecuali manusia. Apa dasarnya? Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi ta'ala, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Bangkai itu hukumnya haram. Apa ini maksud dengan bangkai? Bangkai adalah semua hewan yang mati bukan dengan cara disembelih secara syar'i. Semua hewan. Sebelumnya kita sudah bahas ya. Ada pengecualian dari ini adalah ikan ya, atau segala sesuatu yang hidup di laut. Namun di luar itu semua hewan yang mati bukan dengan cara disembelih secara syar'i disebut dengan maitah. Disebut dengan bangkai. Kullu hayawanin zalat hayatuhu bighairi dzabhin syar'iyyin. Itu disebut dengan maitah ataupun ya bangkai. Nah, ada juga hewan atau termasuk di dalamnya bangkai yang tidak boleh dimakan dagingnya jika disembelih.
yaitu keledai. Jadi ada hewan yang kita tidak boleh makan dagingnya. Contohnya adalah keledai. Itu keledai tersebut adalah walaupun disembelih ya dengan cara syar'i, tapi memang dagingnya tidak boleh dimakan. Ataupun disembelih, dagingnya boleh dimakan, tapi syarat-syarat penyembelihnya tidak terpenuhi. Ya, misalkan yang nyembelih itu orang murtad. Walaupun itu tidak membahayakan kesehatan, ya, tapi tetap itu tidak boleh kita makan seperti itu. Jadi bulu bangkai, lalu setelah itu bulu bangkai, sya'ar wa azam, tulang yang dari bangkai itu tidak boleh kita makan. Atau mungkin juga barangkali ada hewan yang tidak bisa kita makan, hukumnya jadi najis, yaitu keledai. Atau juga bisa juga barangkali karena memang udah disembelih secara syar'i, tapi karena memang yang menyembelih ini orang murtad, artinya tidak muslim, maka syarat-syaratnya untuk bisa dimakan atau bisa dikonsumsi jadi tidak terpenuhi. Jadi ketika disembelih dia jatuhnya jadi bangkai. Seperti itu. Kita kembali lagi, wa azmul maitah wa sya'ruha najisun illal adami. Nah, ada kata-kata illal adami, kecuali manusia. Jadi manusia ini kalau sudah meninggal dunia itu maka dia tetap suci dan tidak najis. Termasuk bagian-bagian manusia. Apa dalilnya? Di sini dijelaskan liqaulihi ta'ala walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam, yaitu manusia. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, itu adalah pasal tentang penyamakan bangkai, ya, penyamakan kulit, ya, mohon maaf, penyamakan kulit yang saat ini kita bahas, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita agar kita bisa memperbaiki ataupun menyadari hal-hal yang mungkin kiranya tidak baik atau tidak betul menurut syariat, ya. Jadi ada sesuatu yang najis agar bisa kita hindari, ya. Ada sesuatu yang baik, ya, dengan cara disamak, ya kita lakukan agar kita terhindar dari najis tersebut. Hadirin sekalian, itu saja untuk sesi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu di sesi selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.